Kak, begini, logika yang lainnya. Ada orang hatinya bergantung dengan masjid, itu tidak selamanya harus di masjid. Tetapi ada juga orang yang di masjid hatinya nggak bergantung dengan masjid. Ada. Apa contohnya? Ketika lagi di masjid, dia justru ingat kepada pekerjaan. Ya. Justru di masjid mau buru-buru. Sekalipun dia sholat misalnya nih, padahal pikirannya di situ ya. Aduh ya Allah, nggak selesai gitu ya. Apalagi imamnya lambat banget ya Allah. Itu beda apa? Wajah jasadnya di masjid, hatinya nggak nyambung. Atau sebaliknya, ada orang di rumah tapi nyambung ke masjid. Nah, itu malakun masjid. Jadi dia memang bekerja, lagi punya kegiatan nih. Tapi ketika ada panggilan adzan langsung respect tuh. Wah, ada alhamdulillah silap letakkan dulu. Jadi sekalipun di rumah namanya hatinya ada di masjid. Sebaliknya yang tadi itu, sekalipun di masjid hatinya ada di mana-mana. Nah, itu maksudnya ya. Jadi orang seperti itu yang betul-betul nyambung konik sampai ketika sampai adzan lalu dia baca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata nabika ya Rasulullah dan tentang langsung maksudnya orang yang segitunya ya sampai saking koniknya hati Rasulullah siap memberikan syafaat ana syafi'uhu kan begitu akulah yang akan berikan syafaat kepada dia. Kenapa? Karena koniknya itu ya sehingga sampai segitunya. Kenapa? Iya intinya betul-betul kan. Iya artinya begini Bu. Ya Bu, kalau secara fikih tidak harus sholat tidak ya kan ada beberapa udzur. Artinya beberapa kita yang membolehkan menunda karena ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan ya. Tapi ini maksudnya intinya ibadah itu tidak hanya sekedar zikir ya. Kan orang itu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Ya menyembah itu termasuk di situ tadi. Bukan hanya di masjid ya. Di luar pun ketika kita langsung terus konik kepada Allah. Misalnya nih saya sekarang kerja. Kayak ibu jadi apa? Laundry ya. Ibu laundry langsung ketika itu langsung nyambung ya Allah saya kerja ini mencari nafkah karena mencari nafkah itu wajib kan. Jadi ibadah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Nah itu juga maksudnya ibadah itu namanya. Sekalipun langsung bekerja secara dunia kan ya. Itu maksudnya ya. Jadi diciptakan manusia itu untuk beribadah itu maksudnya. Bukan sekedar zikir di masjid. Di luar pun lagi bekerja langsung konikkan hatinya bahwa kerja ini untuk ibadah, untuk bekal ibadah, untuk menafkahin keluarga dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, itu termasuk itu. Iya. Bagus itu. Itu termasuk orang yang diperhatikan juga seperti itu. Jadi betul-betul apa ya? Ya kayak tadi itu, hidup untuk ibadah. Jadi bukan hanya sekedar di masjid ritual itu aja yang ibadah. Ya, di luar pun, apalagi kerja, apalagi santai nonton TV, nah, langsung berhenti sebentar. Di samping kalau itu kan juga ada pendidikan untuk anak kan? Pendidikan untuk anak-anak agar tuh mengingatkan, membiasakan diri untuk mengingatkan kewajiban itu kan. Jadi bagus itu. Jadi yang dimasukkan ada lagi dalam Al-Quran itu kan apa itu? Yadkurullah qiyaman wa qu'udan dengannya. Ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk. Itu termasuk juga. Apalagi sambil langsung mengatakan zikir beneran ya. Langsung zikir beneran sambil berdiri, sambil duduk, sambil berjalan. Apalagi andai kata tidak seperti itu, tapi tetap hati konik ke situ arahnya. Ketika bawa beca, ibadah saya Allah. Hasil ini saya untuk ibadah kepada Engkau. Tentunya jujur, ketika waktunya ibadah, waktunya salat, berhenti dulu becanya. Nah, tapi sekarang kan banyak nggak jujur tuh. Waktu saya kerja dulu di Malaysia itu kan, katanya bekerja untuk ibadah ya, tapi ternyata nggak salat. Nah itu sudah nggak itu sudah. Tapi kalau misalnya aku konek nih Pak, Ya. Tamu dulu besok kan balik lagi, kita dulu toto sampai jam sekali. Bagaimana terus? Ya kita tetap. Ya. Kita capek kalau mana sih. Ya jadi sebesar apapun ketakwaan kita ya, usaha kita untuk bertakwa itu tetap ada nilainya. Tidak ada yang sia-sia itu. Ya kan ada pamay amit qala dzarratin khairan yarah wa may amit qala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun kebaikan
ataupun kejelekan yang akan kelihatan. Nah, itu juga ada itu. Jadi sedikit sekecil apapun bisikan ibu, keinginan ibu untuk menyempurnakan ibadah ya. Cuman karena tadi itu sudah sampai kelewat ya, tapi tetap ada usaha kan, itu tetap ada itu nilainya itu nanti semuanya akan dijumlah gitu. Ada, iya semuanya ada perhitungannya ya. Kita kan kadang suka tidak lihat kalau istiqomah dilala besokannya masalah ada aja yang jadi ngalamat kita buat istiqomah. Iya. Ya, makanya kan niat itu penting. Jadi ketika kita berniat itu, jadi minimal disitulah kita sudah dapat pahala, minimal niatnya itu. Beda dengan orang yang betul-betul cuek dengan ibadah, itu beda sama sekali. Kadang kayak Pak Ustadz kayak nanti bangun malam saya mau tahajud, udah jam 3 kita bangun gitu. Aduh, ngapain kencing doang. Habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Makanya kalau kata Sering kayak gitu Pak Ustadz. ya, ya manusia kan semuanya punya kelemahan ya. Iya kadang gitu. Oh, saya Makanya begini Bu, karena diterangkan tuh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, kan ada itu. iya. Biasanya dibaca setelah sholat sebelum dikiran kan ada itu, kalau ulama Jawa Timur begitu. Jadi enggak langsung subhanallah enggak. Baca itu dulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Sampai keduanya, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu zikir, selalu ingat kepada Engkau. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantulah aku untuk mampu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatika, dan berilah aku pertolongan untuk bisa beribadah yang baik kepada Engkau. Artinya apa? Tanpa pertolongan Allah juga enggak mungkin bisa ibadah dengan baik. Tak mungkin bisa bersyukur, tak mungkin bisa ingat tanpa pertolongan Allah. Nah, makanya tetap jadi selain berusaha ya berdoa, mohon agar dibantu gitu. Ditolong oleh Allah itu ya. Itu amalkan itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kan hafal semua ya. Hah? Itu tiap salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau Abah tambahin wa ma'rifatika. Ya, mohon bantuan akan bisa bermakrifat kepada Allah. Itu lebih tinggi lagi itu. Tapi kalau yang dari Rasulullah hadisnya yang itu. Allahumma Jika jadi lupa Pak. Subhanallah udah. ya minimal bahasa intinya. Catat di lemari kan. Kalau enggak bahasa intinya begini. Intinya itu kalaupun enggak bisa Arabnya tetap punya pikiran bahwa kami ini tanpa pertolonganmu enggak bisa ibadah, enggak bisa ingat. Jadi tolong ya Allah untuk bisa ingat kepada Allah, untuk bisa zikir, untuk bisa syukur. Itu maksudnya ya. Lanjut Bu ya. Tadi mana? Walau dan berkataan Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan, itu ya. Idza kana apabila ada atau datang waqtul adzan, apa waktunya adzan, futihat maka dibuka abwabus sama, apa pintu-pintu langit. Idza kana apabila ada atau datang gitu ya. Pakai datang boleh atau pakai ada boleh. Waktul adzan, apa waktunya adzan, futihat maka dibuka abwabus sama, apa pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka. Ya. Wastujibad du'a, wastujib dan dijawab ad-du'a, apa doa. Wa idza kana, dan apabila datang atau apabila ada waktu iqamah, apa waktu iqamat, lam turaddu da'watuhu, maka tidak akan ditolak da'watuhu, apa doanya ya orang, doanya ya abid atau da'i.
Makanya ada hadis lain ya, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Artinya termasuk waktu yang istijabah antar adzan dan iqamah. Makanya tetap kita berusaha ya semaksimal mungkin setelah adzan dan iqamah itu luangkan waktu untuk berdoa. Itu waktu istijabah itu. Dibuka sampai pintu langit itu. Kalau kita iqamah sendiri tidak bisa. Kita kan sendiri sebenarnya. Kita berdoa juga kan? Ya nggak apa-apa, iya. Adzan sendiri, iqamah sendiri ya boleh. Kan adzan itu kan disunahkan untuk bagi kita akan mengerjakan sholat fardu. Ibu nggak kesempatan ke masjid, lalu mau sholat fardu, kan tetap disunahkan adzan. Adzan nggak apa-apa. Habis itu ya setelah baca Allahumma rabb hadhihi da'watil tamah, tambahin lagi doa sendiri. Karena ketika itu dibuka kan pintu langit. Nah, bain adzan iqamah itu kan la turaddu, tidak akan ditolak doa itu. Doa itu seret langsung iqamah. Itu salat. Jadi gini Bu ya, kita ini kan sudah ngaji, harus pintar-pintar memilih waktu yang istijabah. Terus yang kedua diantaranya memilih amalan-amalan yang istimewa, sekalipun kecil tapi punya nilai istimewa. Nah, yang mungkin kan saya sampaikan di sini ya, ada amalan yang kecil tapi istimewa. Apa contohnya? Baca surat Ikhlas 3 kali. Itu gimana fadilahnya? Sama dengan menghatamkan Al-Quran. Nah, gimana caranya? Gampang kita sebetulnya kalau ingin mengamalkan. Ketika sholat duha itu atau sholat sunnah yang lain, baca surat Ikhlas 3 kali. Ketika sholat rakaat pertama 3, iya kan memang sudah biasa sholat sunnah duha ya, memang sudah biasa kan. Nah, ketika itu kita pilih ayat yang punya kualitas tinggi kan, baca surat Ikhlas 3 kali. Di samping duhanya jalan. Yang kedua baca lagi 3 kali misalnya nih. Atau kalau saya biasanya yang kedua itu pakai alam nasroh. Ya, karena kan kata Abah itu alam nasroh itu kan akan diberikan kemudahan kan dalam segala urusan. Begitu. Jadi artinya apa? Karena sudah ngaji kan ya. Tapi tetap nggak boleh sombong, tetap nggak boleh mengandalkan ya. Tapi kita berusaha ya tadi itu. Kalaupun mau baca Quran atau amalan-amalan, pilih yang berkualitas gitu ya. Ya kalau kita menghatamkan Quran tiap hari kan nggak mungkin ya. Soalnya kerjaan kita nggak sama dengan orang-orang yang ahli zikir, nggak sempat kerja jadinya. Tapi kan ada caranya itu. Tapi habis sholat wajib juga Nggak apa-apa, ya. panas, Ya, itu di sini itu di tahfidz diamalkan tuh. Setiap saat fardu pasti baca surah Ikhlas 3 kali. Di samping anak-anak juga menghafalkan Al-Quran, sering murojaah, itu tetap diamalkan surah Ikhlas 3 kali itu. Jadi soalnya di alam itu Pak Istiqomah saya ngamalin tuh Ikhlas, panas, rakaat naik kursi, panas. Bagus, ya. Itu juga al-kursi itu juga masuk berkualitas. Iya, amalkan bagus tuh, Bu. Kayaknya kalau nggak banyak tuh kayak ketinggalan gitu ya. Nah, bagus. Dan dalam surah Ikhlas itu kan ada ini. Kalau saya ketika baca itu kepada Allahus Samad itu yang paling menyentuh itu. Allah tempat bergantung kan. Jadi melatih diri untuk selalu bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada orang lain. Jadi ketika itu mengingatkan kita bahwa kita diajarin bergantung kepada, itu namanya tauhid. Nilai tauhid yang tinggi itu. Itu bergantung kepada Allahus Samad. Kalau bisa bayangkan ketika di situ. Tidak ada lagi yang bisa saya gantung kecuali engkau gitu. Makanya kalau misalkan benar nggak apa-apa, katanya kalau kita menjadi ngaji itu yang surat-surat penting itu sekaligus kita dapat syafaat juga, terus katanya hadiah dari orang tua hidangan nanti. Iya. Benar ya? Iya, artinya apa ya? Jadi memang semua kebaikan kita itu sebetulnya ya pada hakikatnya ya. Kalau kita waktu dulu sama orang tua disuruh ngaji gitu ya, diajarin ilmu ya, tanpa diharuskan itu orang tua dapat sebetulnya lewat bagian ya. Di samping memang ada lagi spesifikasi lah tentang keterangan bagaimana orang tuanya diampunin dosanya gara-gara amalan ini, itu ada juga. Lanjut. Kalau Abah itu biasanya habis baca Allahumma rabb hadhihi da'watil tamah itu langsung Rabbighfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya betul pengabdian itu tetap ada, betul-betul menyatu dengan badan ini ketika itu disematkan mendoakan orang tua. Beliau kan orang tuanya sudah wafat kan. Nah, kita bisa diamalkan itu. Lanjut, waqala dan berkata An-Nabi siapa kenyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang qala yang berkata indal adan setelah adan berkata marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu alfa hasanatin. Kata maka menulis Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala alfa hasanatin bagi Yaman alfa hasanatin pada 1000 kebaikan wa maha dan menghapus ya Allah anhu dari Yaman alfa sayyiatin pada 1000 kejelekan wa rafa dan mengangkat ya Allah alhu bagi Yaman alfa darajatin pada 1000 derajat. Wa qala berkata pagi lagi kita tambahkan ini ya sampai bab adzan jemaah. Wa qala berkata Nabi siapa Nabi Muhammad man barang siapa orang sami'a yang mendengar Yaman al-adana kepada adzan mendengar pada adzan walam yaqul dan tidak mengucap mithla ma qala al-muadzin pada seumpama yang dibacakan yang orang adzan yang dibacakan oleh orang yang tukang adzan ya. Fa innahu maka sungguhnya Yaman yumna'u ialah dicegah atau tercegah minas sujudi dari sujud yaumul kiamat di hari kiamat. Barang siapa orang lam yakul tidak mengucap atau tidak berkata mithla ma qala al-muadzin pada seumpama perkataan orang yang adzan fa innahu maka sungguhnya Yaman yumna'u dicegah atau tercegah minas sujud dari sujud yaumul kiamat di hari kiamat idza sajadal muadzinun ketika bersujud para ahli adzan semuanya ketika sujud para ahli adzan atau tukang adzan. Nah, cuman begini kalau aturannya itu tidak sama dengan adzan. Yang sama itu semuanya Allahu Akbar. Terus yang beda itu ketika hayya 'alas shalah. Nah, ketika hayya shalah jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Sama dengan hayya 'alal falah ya. Yang lain sama. Jadi ketika sampai hayya 'alas shalah yang falah itulah enggak sama jawabannya. Dan begini Bu, adzan itu ya menjabat itu adzan itu termasuk sangat dianjurkan. Bahkan andai kata ibu lagi ngaji Quran atau dzikiran atau lagi majlis taklim enggak apa, itu berhenti dulu sejenak. Itu tetap dianjurkan disunahkan adzan dulu dijawab. Apalagi ngobrol-ngobrol ya. Misalnya nih. Kenapa? Enggak. Berhenti, tetap disunahkan kalau ada pilihan nih. Pilih mana ngaji Quran atau jawab adzan. Ketika adzan disunahkan milih jawab adzan dulu. Setelah itu lanjut baca Qurannya. Karena kalau adzan itu waktunya terbatas kan itu saja, nggak bisa lagi ngedengerin. Nanti baru sholat fardu berikutnya kan. Tapi kalau ngaji Quran kapan saja kan bisa. Kalau misalnya guru lagi ngajar, terus pelajarannya susah, terus adzan. Terus kalau berhenti anaknya ngeblank lagi, pada nggak connect lagi tuh anaknya nggak nyambung lagi dari awal. Ya itu kan sunnah Bu ya, kan sunnah ya. Itu kan sunnah. Mesti harus berhenti kan ya? Ya, Dan tetap. keadaannya. Iya, jadi tetap dianjurkan berhenti.
Artinya kalau sunnah itu nggak dikerjakan kan nggak apa-apa ya sebetulnya. Tapi kita kan berusaha ngumpulin apa? Ngumpulin voucher, apa? Ngumpulin dana ya, ngumpulin tabungan kan. Ya sedikit apapun kesunahan tetap kita berusaha untuk mengerjakannya kan. Ya. Walaupun sekalipun nggak dikerjakan nggak ada dosa kan. Itu. Nah, cuman kalau dalam sholat makruh. Ya, nggak batal jawab, tapi makruh. Jadi tunggu selesai sholat dulu. Gue lagi sholat sunnah nih atau fardu ada dan nggak apa lanjutin aja. Nanti setelah itu lalu ibu jawabnya kayak adzan, ya Allahu Akbar, asda dari Allah. Oh ini pengalaman pribadi saya mau nanya. Nah. Pas saya mau sholat kan ajan, pas mau sholat kan ajan dulu nih ajan. Nah tiba-tiba saya nahan pengen BAB. Iya. Udah lepas ajan saya langsung sholat. Boleh nggak Pak? Pas adzan langsung? Sholat. Karena saya nahan ini nih biar wudhu saya nggak hilang pas sholat. Ya, Saya langsung buru-buru sholat. sebetulnya tetap makruh hukumnya kalau ya kalau lagi pengen itu makruh. Ini ya BAB dulu ya. Ya. Ya, kalau makan pun lapar pun. Pernah Pak Ustaz? Saya pernah begitu. Ya saya wudhu nih dan nunggu capek-capek. Ajan naik ini. Ya kan itu juga tetap dinilai pahala juga ibu tuh. Wudu lagi ada pahala lagi, alhamdulillah. Pahala lagi. Kalau nggak begini nggak mungkin wudu lagi kan. Misalnya. Iya sih. Atau juga dalam WC juga jangan kalau dalam WC. Jadi tunggu keluar dulu, selesai. Lalu setelah di luar jawab seperti biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak adzan sendiri berarti jadinya. Pelan-pelan. Itu begitu aturannya ya. Tadi maksudnya Ustaz, orang tersebut dicegah dari sujud. Ya, ini ada ceritanya. Ini gak usah aja dilewatin aja. Ya. Lanjut dikit lagi. Idza sajada. Mana tadi? Wakal berkataan Nabi siapa kenyang Nabi Muhammad. Sedih lagi kita selesai ya. Thalathatun ya. Thalathatun 3 golongan. Fi dhillil arsy ada di dalam naungan arasy. Yauma la dhilla di hari tidak ada naungan illa dhilluh kecuali naungan arasy. Yang pertama imamun adilun. Yang pertama ialah imam yang adil. Yang kedua wa muadzzinun hafizun. Yang ketiga ialah tukang adzan yang memelihara, menjaga adab-adab adzan. Ya. Waktu ajan kali Iya. Pokok tukang ajan yang memelihara waktu ajan. memelihara adab-adabnya. Adab-adabnya ya. Di antaranya ya tadi itu. Kalau mau adzan ya wudu dulu. Kalau enggak wudu apa boleh? Boleh, makruh cuman. Yang ketiga waqari'ul Quran dan orang yang baca Quran yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Yaqra'u yang membaca yang membaca ya orang fi kulli lailatin di setiap malam mi'atai ayatin pada 200 ayat. Pada 200 ayat. Iya. Atau gini. Malam doang nggak usah gitu ya. Iya, atau begini yang paling gampang. Ya sebelum tidur. Wah, gampang, Bu. Ada yang gampang. Enggak. Ada yang gampang tuh. Ini nih saya solusi nih. Solusi nih. Baca surat Ikhlas 250 kali. Apa? 250 kali. Sebentar. Baca apa kok? Surat Ikhlas. Nah, kelas 250 juga ayat aja dong. Gimana bacanya baca? Banyak banget. Qul huwallahu ahad gitu. 250 kali. Itu sudah lebih itu. Kali 250 kali. Itu sebentar. Sebentar. Coba aja ya Pak Bu.
orang 100 itu ibu 100 itu 10 menit selesai. Posisinya kalau kita umroh itu bisa kan? Ya enggak, Di rumah kan bacaan gini, bacaannya itu enggak harus duduk begitu, enggak apa-apa sambil jalan. iya lagi, yang penting malam sebelum tidur usahakan jangan sampai lupa dari 200 ayat. ya itu Nah, itu sampai 240. 200 itu berarti 20 menit. 20 menit selesai. Insya Allah coba kan dengan murah. Iya, di samping di sisi lain dia juga barokahnya seperti menghatamkan Al-Qur'an. Itu istiqomah tuh tiap hari tuh kalau seumur hidup itu bacanya istiqomah tiap malam. Ya, bagus kalau begitu. Kalau enggak ya tetap dapat nilai itu, Bu. Enggak, jangan khawatir. Nggak usah kasihan dong ayat-ayat lain, masa ikhlas dulu. Nggak apa-apa, itu paling bagus, itu paling gampang itu. Itu surat Al-Luqman kasihan dulu saya gitu kata Pak Ustadz, kita mau pandai-pandai. Ya. Pandai-pandai pintar mencari iya, benar. Emang itu anaknya nggak berkualitas, itu bagus itu. Iya. Ini orang yang keluar dari ini. Iya, paham. Cuman kasihan yang Jadi surat kalau yang banyak, lain. kalau banyak nggak istiqomah juga buat apa? Iya, sama iya, bener. Itu tuh bener-bener ngayati itu. Itu justru kalau saya ikhlas dibaca 250 itu 1000 ayat tuh jadinya itu. Coba berapa ayat sebenarnya? Udah coba-cobain Mbak, insya Allah. Itu 1000 ayat tuh jadinya itu. Walau belum dilakukan seumur hidup sekali, kita udah dapat Itu 1000 ayat sudah itu. enggak, maksudnya kita melakukannya cuma semalam ini aja gitu, kita dapat syafaat, tetap dapat syafaat, Ustaz. Ya semuanya nanti akan dihitung, Bu ya. Akan ditimbang nanti. Catatannya semua. Dia udah pernah gitu ya, dia pernah melakukan gitu. Pokoknya ntar kita kalau mati ada videonya, dia lihat oh si Ratna mati dapat ini sama. Tidak ada yang kelewat, Bu. Itu lengkap dengan jamnya, dengan harinya, dengan tanggalnya itu. Di videonya Kita udah pernah gitu ya, kali ya. Obat termalam, Allah Maha Tahu. Atau paling gampang baca itu sejadah, tabarok. Itu kan juga ada fadilah-fadilah lain ya. Tabarok, sejadah, waqiah. kita barok itu berapa? Alif Berapa Tanjilah kali ya. balik? Berapa Iya. kali balik kalau tabarok? Al-Mulk 30 ayat, Ar-Rahman 74 terus Al-Mulk surat Nur. Ya yang sebetulnya kalau paling bagus tuh ya khataman lah. Kan kita ikut odol. Alif Tanjilah juga ada 30 ayat nih. Cuman ya Apaan? Alif Tanjilah, Alif Itu Tanjilah. kan kalau kita odol ya, kan kita odol. Katanya Mana wanjus ya? kata katanya kalau amal itu kita nggak berniat ria untuk laporan itu, maksudnya kalau saya ya. siapa yang benar dia? Iya ya, kan kita laporan nih, udah baca laporan. Biar ketemu, biar Itu kan anggota kita kan sendiri. iya, ria kepada siapa? Bukan anggota yang lain. Iya, ya. Melatih disiplin. Memajukan. Motivasi, Tapi motivasi. gimana sih Umi sehari itu bisa one day wanjus itu gimana sih caranya? Saya belum bisa loh Bos. Waktu saya tuh ada aja kebuang-buang. Ini aja pokoknya, atau gini yang paling gampang lagi. Kalau lagu itu nggak ada waktu, sholawat itu juga paling bagusnya amalan tuh. Sallallahu alaihi Muhammad paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad itu tuh paling bagus. Dia dihitungnya Ya gak usah hitung-hitung lah, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mau dihitungnya bagus pakai apa tuh? Yang di sini tempelin kulkas begitu. Ya, pakai kayak gini ini. Ini saya ada. dokter namanya. Ini saya baca bismillah baru 302. Pakai motor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bismillahirrahmanirrahim. kan cepet tuh balik. Cepet ya kalau pakai tasbih ya. Lama. Bagaimana? Itunya itu nambah di sini. Apa enggak itu kita mulut tapi tangan cepet kan. Jadi Pak Ustadz kita doain lah biar kita istiqomah ibadah Iya. dia bertambah umur makin tua. Ya, semoga semuanya istiqomah. Boleh doang, Umi kita kagak doang. Dia biar dia sendiri. Maksudnya kita bertiga maksudnya